Karena orang Indonesia kan lebih percaya lambe turah daripada percaya agama. Tidak mungkin juga kita ngelihat bagaimana orang-orang di dunia entertainment bisa pakai tas atau barang berharga setiap harinya gitu. Tas 300 juta, rumah sekian puluh M. Itu nggak mungkin sih dengan honor yang kita terima tuh nggak mungkin. Sebesar-besarnya artis ya. Kasihan dia. Dia belum terbiasa belajar sendiri di rumah. Kamu harus banyak perhatikan dia. Iya, Bu. Halo, Pak? Iya, Pak? Aduh, udah jam 8. Ibu harus kasih obat nenek jam 7. Ibu kasih obat nenek dulu ya. Halo netizen, senang sekali saya Kori Olivia bisa menemani Anda di Tagar TV. Dan kali ini kami sudah bersama dengan Melanie Subono, Duta Anti Trafficking dan Anti Perbudakan untuk Pekerja Migran. Hai Mbak Melanie, apa kabarnya nih? Hai, sehat ya. Sekarang ngomong sehat tuh paling penting ya. Iya, Sehat gitu. penting banget. Itu yang paling penting ya. Ya. Di zaman COVID ini ya. Asli. Oke, Mbak Melanie, ini hari ini kita akan membahas tentang kasus yang lagi hot-hotnya nih, yaitu kasus Hana Hanifah. Artis FTV sekaligus selebgram yang diduga terlibat praktek prostitusi online. Nah, Hana sempat ditangkap di sebuah hotel di Medan, sedang bersama seorang pria pada 12 Juli lalu ya. Nah, ini bagaimana Mbak Melanie memandang kasus Hana Hanifah? Apakah prostitusi di kalangan artis adalah hal yang biasa, Mbak? Oke, gini. Balik lagi, gue tidak berani mengomentari satu kasus sampai yakin. Kecuali yang benar-benar tahu kan ya pelaku, dan ini kan kita cuma membaca kata Hana begini, kata media begini. Jadi kita cuma berani berkomentar sesuai katanya dan apa yang kita baca. Nah, tapi kalau berbicara soal trafficking dan slavery, sebenarnya pada tahun tertentu gue mulai banyak berkecimpung di situ. Gue sempat malu sih. Kenapa gue jauh-jauh ngurus buruh migran? Sementara salah satu profesi yang paling rentan dengan trafficking dan slavery itu justru entertainment. Bukan cuma rentan, tapi justru diamini, dianggap sebagai bagian dari step yang wajar memasuki karir. Bahkan kita bisa ngelihat anak-anak kecil di bawah umur yang dianterin ibunya, itu perbudakan loh. Dia belum bisa menentukan mau apa enggak syuting, kadang sampai enggak sekolah. Ibunya kepengen banget anaknya masuk TV. Kadang-kadang cuma dapat boro-boro satu episode, dapat lewat berapa menit, anaknya tuh bisa nunggu lebih dari 12 jam di lokasi syuting dan segala macam. Itu perbudakan. Dan gak usah jauh-jauh, dunia entertainment seperti itu. Hal yang wajar banget kita dengar gitu, mau dari Hollywood sampai Indonesia. Ya lo kalau pengen dapat peran lebih, ya lo ini aja dulu, jalan aja dulu mas sutradaranya atau produsernya atau apa. Itu jadi hal yang sangat menurut gue udah jadi profesi tertua di dunia entertainment gitu. Nah, jadi kalau menanyakan apakah itu sering dan umum terjadi, yes, di dunia entertainment. Tapi tidak dianggap sebagai penjualan orang, tidak dianggap sebagai perbudakan, tapi dianggap sebagai jalan meluruskan karir gue. Which is lebih sedih kan sebetulnya. Nah, kalau mengenai kasus Hana sendiri, balik lagi yang benar-benar tahu hanya Hana. Nah, dia sendiri walaupun ngomong tertangkap dan segala macam, tapi dia sendiri kan masih memberikan klarifikasi bahwa itu fotografer. Itu seorang fotografer, itu asisten fotografer, Itu mungkin terjadi gitu. Gue melakukan pemotretan dengan orang, walaupun gue tidak mungkin ya, orang belum pernah ketemu, baru sekali kerja, berdua doang di kamar hotel, nggak mungkin kalau gue gitu ya. Pasti gue akan dengan serentengan orang yang memang adalah tim gue bawa sendiri gitu. Ya dia kondisinya sendiri, dia di kamar hotel, sekali lagi cuman dia yang tahu, tapi apa yang dia bilang itu bukan gak mungkin juga di dunia entertainment. Ya benar, itu fotografer, gue dia dibikinin janji ketemu sama orang, itu wajar. Bukan benar ya, wajar. Gue gak bilang itu benar gitu, itu wajar dan sering terjadi gitu. Tapi di sisi lain, sorry to say banget, bahwa gimana ya berbicara halus ya, karena gue akan membicarakan teman-teman gue gitu. Tidak mungkin juga kita ngelihat bagaimana orang-orang di dunia entertainment
bisa pakai tas atau barang berharga sekian setiap harinya gitu. Tas 300 juta, rumah sekian puluh M. Itu nggak mungkin sih. Dengan honor yang kita terima tuh nggak mungkin. Sebesar-besarnya artis ya. Kecuali dia seorang Julia Roberts mungkin. Atau dia seorang Brad Pitt atau apa. Ya, kalau di sini kayaknya sih hampir nggak mungkin untuk mengganti-ganti barang seperti itu hampir setiap hari gitu. Jadi ya tanda tanya itu tetap ada sih buat gue. Tapi gue tidak berani ngomong ini pasti begini sebelum gue benar-benar lihat faktanya sendiri. Gitu. Abu-abu kan jawaban gue. Tapi ada, memang itu memang ada, itu kenyataan, itu ada. Gitu. Oh gitu. Nah Mbak Melanie, ini banyak juga nih yang berkomentar. Masa artisnya doang sih yang ditangkap? Tangkap juga dong pemakainya. Ungkap juga dong pemakainya. Pemakainya kok nggak ketahuan sih? Itu kalau menurut Mbak Melanie gimana? Itu salah satu hal yang salah banget di negara kita ya. Sama kayak kita ngomong yang udah jelas aja kayak korban pemerkosaan yang akan diangkat benar-benar di bulan-bulan sama media disebut nama foto itu korbannya yang diperkosanya. Itu memang satu hal yang salah banget. Salah di sistem, salah di hukum, dan sorry banget salah media kita yang nggak cerdas. Menurut gue media itu adalah titik terbesar. Karena orang Indonesia kan lebih percaya lambe turah daripada percaya agama. Orang kita lebih percaya sama media ketimbang ibu bapaknya ngomong apa gitu. Jadi sebenarnya media di Indonesia itu yang harusnya jadi lebih cerdas. Itu konyol sih. Pengguna pemakai apanya lah yang make dia nggak enak banget kalimatnya. Yang booking dia gitu. Tidak diangkat, tidak ditangkap. Ya, tapi ya gue cuma bisa berharap bahwa ini belum. Semoga pada saat ini pemeriksaan nanti udah berjalan, gelar, apa segala macam, Hana bisa membawa dia supaya nih orang juga ditangkap. Tapi balik lagi, kalau kondisinya memang dia mengundang, lalu orangnya juga sudah cukup umur, lalu dia ada di hotel, dan orangnya aja bilang, enggak, aku nggak trafficking gini, apa yang mau ditangkap juga gitu yang booking. Iya kan? Nggak ada yang bisa ditangkap juga. Jeleknya di sini memang, even pelaku perkosaan kadang-kadang masih dilindungi oleh korban perkosaan kok, gitu. Nah kayak begini kan orang-orang seperti ini akhirnya tidak bisa diproses karena ditutupi juga oleh ya orang-orang seperti Hana. Kalau itu benar skenarionya begitu ya. Oke, nah Mbak Melanie ini dalam undang-undang trafficking sendiri nih Mbak ya, sebenarnya posisi Hana Hanifah itu di mana sih? Kalau trafficking itu kan sebenarnya kalau kita benar-benar mau apa ya, kita mau ngelihat definisinya ya. Kita ngomong perdagangan orang itu bisa berhubung dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, apa segala macam, ya kan? Gue tidak bisa ngomong posisi Hana di mana. Kalau dia memang datang dengan sukarela ke sana. Paham nggak maksudnya? Dia sendiri, salah satu klarifikasinya dia yang pernah, mungkin salah ya, pernah gue baca adalah dia berangkat sendiri. Dia bahkan nggak ngasih tahu manajernya berangkat. Dia berangkat dengan sukarela gitu. Iya kan? Dia berangkat ada apakah dia diculik? Tidak. Apakah dia dipaksa? Tidak. Makanya selama ini campaign gue itu berusaha menyadarkan si perempuannya. Ya kalau kita mau ngomong perempuan ya di sini ya. Untuk kita, lo nggak bisa inginin gue. Gue ngerti nggak sih? Kalau kayak begini anaknya datang sendiri, nggak ngasih tau manajer. Dia cerita kok dengan santai, iya aku check-in terus habis itu aku istirahat, dia tidur. Dia ngakuin masuk hotel sendiri, nggak ada pemaksaan. Cuma bilang apa? Ya kan, agak sulit gitu. Itu juga memang hukumnya abu-abu. Ya, tapi perempuannya juga memang harus sedikit lebih digodok sih di sini ya di Indonesia ya. Nggak usah ngomong soal kayak Hana yang datang sendiri. Kita ngeliat pernikahan di bawah umur perempuan. Sampai hari ini kita sulit loh melangkap orang-orang seperti itu. Lah anaknya perempuan mau, disuruh orang tuanya iya, disuruh dianterin malah sama orang tuanya. Iya kan gitu. Bapaknya terus ngomong gitu, nggak apa-apa saya mah nyerahin anak saya kok. Terus kita mau ngomong apa? Iya kan, jadi mencerdaskannya, menyelesaikan kasus-kasus seperti ini harus segala aspek. Nggak bisa kita cuma nangkep yang nge-booking kalau emang benar. Nah kalau yang datang aja datang sukarela. Udah cukup umur lagi. Mau apa? Ya, bahkan dia juga nggak kasih tahu keluarganya. Manajer deh gitu. Gue kadang-kadang kalau berangkat manajer lah minimal. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaan ya. Dibilangin fotografer apa sih? Manajer gue pasti tahu. Orang tua gue kadang nelfon manajer, Melanie mana ya?
Manajerku pasti tahu kalau untuk urusan pekerjaan. Dia ngomong sendiri kok, gue berangkat sendiri, emang gue nggak kasih tahu siapa-siapa. Gue datang terbang sendiri sampai sana, gue cekin, tidur. Ini anak datang dengan sukarela gitu kasarnya. Oke, Mbak Melani, ini kan Hana Hanifah sudah ditangkap, kemudian dilepas karena dianggap sebagai korban. Nah, hal yang sama juga terjadi sama Vanessa Angel dulu. Ya. Apa memang seperti itu bunyi pasal dalam Undang-Undang Trafficking, Mbak? Abu-abu ya, hukum kita kan senang sekali ya abu-abu ya. Makanya gue sebenarnya tuh kemarin sampai hari ini sih berharap banget sama didorong RUU PKS itu loh. Abu-abu iya, sampai sekarang hukum begitu. Memang hukum seperti itu. Bukan Vanessa habis itu ketangkap lagi urusan lainnya. Kayaknya dia ketangkap lagi di apa gitu. Iya, hukum seperti itu memang abu-abu. Hukum tidak melindungi korban, kalau memang benar mereka korban. Ini semua gue pakai kata kalau ya, karena kan semua kita tidak tahu sampai benar-benar diputuskan oleh hukum. Kalau memang benar mereka korban, ya hukum di Indonesia tidak melindungi korban. Tidak melindungi korban trafficking, tidak. Kalau di negara lain, memang dia terbukti dia korban trafficking, dia bisa sampai dikasih identitas baru loh. Ya kan benar-benar dikasih perlindungan, dikasih identitas baru, dikasih apa segala macam. Tapi gue juga nggak yakin sih kayak Vanessa misalnya dikasih identitas baru, maukah dia? Makanya untuk satu hukum atau pasal bisa berjalan perlu kerjasama. Kerjasama dari korban juga. Dan calon-calon korban atau yang mantan korban untuk bisa mulai, lu juga ngebentuk, bantu kita ngebentuk hukumnya. Gitu. Kita sebagai aktivis juga kesulitan teriak-teriak sana-sini. Ya kalau korbannya begitu gitu. Sementara jadi kasihan korban yang benar-benar pengen tegas gitu loh. Kasihan kan? Ya memang hukumnya masih begitu. Sini boro-boro dikasih identitas baru, dikasih apa. Enggak lah. Bebas-bebas aja besok. Dia nyampe pintu depan keluar penjara aja. Semua media udah di situ. Orangnya pun tidak basa-basi untuk gue mau nutup muka gue. Enggak. Jadi ya. Semua menyukai publikasi di Indonesia. Ya, malah dia semakin terkenal ya. Setelah bebas, dia malah semakin ramai di media sosial. Ya, betul. Nah, kalau kayak gitu, terus kita mau bela apa? Iya kan, gitu. Yeah. Kalau kita mau nyasar pelaku, gitu. Pelakunya mau bilang, loh, dianya aja nggak apa-apa kok. Kita butuh bantuan orang-orang itu juga untuk memperbaiki sistem, gitu. Emang ada yang doyan, gitu loh, publikasi itu. Jadi gue juga agak sulit sih, ya udah deh, gitu. Oke, dalam Undang-Undang Trafficking sendiri, Mbak Melani, di mana sih sebenarnya posisi mucikari dan pemakai jasa prostitusi? Tidak jelas, dalam arti begini. Undang-undangnya jelas, disebutkan, mucikari ini, itu, segala macam. Tapi kita kembali ke kasus Hana. Yang namanya mucikari bahkan nggak ada kan? Dalam pemeriksaannya, ada fotografer. Ada asisten. Ya kan, pada saat diimplementasikan pasalnya, orangnya nggak ada. Jadi pada saat kasus itu digelar, sidik, itu semua bisa belok gitu. Jadi kayak, ini masih lebih abu-abu deh, kita ngomong narkoba jelas. Ada pengguna, ada pengedar. Pengedar aja masih bisa ngeles kok, padahal lebih jelas gitu ya. Oh enggak kok, cuma dikasih sama teman. Oh iya, karena dia dikasih maka dia tidak pengedar. Padahal dia ngasih lagi ke orang gitu. Iya kan? Tapi pada saat gelar perkaranya, sidiknya jalan, ya itu semua bisa dibelokin. Harusnya mucikari dan segala macam itu adalah pelaku. Mereka dianggap sebagai pelaku. Mereka yang memperdagangkan manusia itu jelas. Kita nggak usah ngomong gitu. Kita ngomong undang-undang atasnya lagi. Kita ngomong dari international law-nya, ILO segala macam itu jelas penempatannya. Tapi pada saat dipraktekkan di sini, dicacah tuh satu-satu, oh korban si ini, oh pelaku mucikari nggak ada, adanya fotografer nemenin. Nggak ada, orang itu jadi nggak ada gitu. Harusnya jelas mereka adalah orang yang perdagangan orang, itu jelas. Salah, cuma kan di sini nggak ada siapa mucikarinya. Iya. Iya kan? Anaknya tidak underage, dia datang sendiri, dia sendiri ngomong, gue suka rela ke sana, gue nggak di. Walaupun sempat ada perdebatan dia menerima transfer uang berapa sih, 20 juta atau apa gitu juta, kan. Tapi itu kan juga terus penjelasannya nggak jelas. Dijawab dengan sesuatu yang oh ya masuk akal sih ditransfer. Selesai sampai sana.
kelar anaknya pulang. Oke, bye-bye, kelar kasus ini. Iya. Dan Anaknya sekarang dia sendiri makin nggak terkenal ngotot. di sosmed. Yes, follower nambah. Gua nggak bisa ngomong atas nama dia, tapi untuk seorang artis yang lagi berusaha naik itu pasti menyenangkan. Ini follower gue nambah, gue diundang ke semua talk show. Ini itu gitu. Iya. Di Itu zaman loh, COVID makanya begini lagi ya. iya, seorang lagi pada susah dia dapat kerjaan. Itu yang tadi aku bilang di awal. Gue memperjuangkan trafficking ke tenaga kerja yang dijual, ke tenaga kerja yang berangkat tanpa izin atau apapun itu. Gue membicarakan perbudakan seperti itu. Atau pekerja yang mau berangkat dibilang kerja di pabrik sampai sana dijual jadi PSK. Nyatanya di dunia kerja gue sendiri itu udah pelaku praktek trafficking dan slavery tertinggi di semua dunia entertainment di dunia kayaknya. Dan diamini dan gak pernah dikasusin karena itu merupakan hal wajar untuk menaikkan karir. Oh. Sedih kan? Sedih banget ya. Baru tahu loh. Ya aku rasa siapa sih kemarin Angelina Jolie apa siapa gitu sempat ngomong kok waktu di awal karirnya dia juga sempat digituin. Dia baru buka tuh cerita itu. Berarti kan it's there. Apakah terus dia memproses orang? Ya tidak. Kemarin kita sempat dikagetkan dengan film apa sih yang bosnya, bukan CNN, bosnya apa sih? Bosnya Fox ya? Bosnya News Channel yang main Charlize Theron dan segala macam. It's a true story. Di mana semua anchor-anchor berita itu akhirnya berkumpul. Bos, aku lupa di Fox kalau nggak salah, itu ada dipecat karena akhirnya dia menerima sekian banyak tuntutan pelecehan seksual, perdagangan, slavery, apa segala macam. It's a true story. Gue berandai-andai, andaikan semua artis di Indonesia, calon artis, apapun itu istilahnya, bisa bersatu dan menegaskan diri, gue nggak bisa diginiin. No, itu nggak normal gue naik karir atau dapat peran utama karena gue begini. Itu sih akan lebih maju ya proses manapun ya, harusnya. Yeah. Tapi tidak bisa pada saat beberapa orang, ada orang yang cukup kuat ngomongin soal ini kayak Hannah Al-Rashid. Yang gitu-gitu kan kita sering tuh ngomong, Dian Sastro, kita sering ngomong kayak begini. Tapi kalau sisanya menikmati aja gitu ya, dan banyakan yang nikmatin aja. Senang juga sama uangnya soalnya. Mungkin mereka menyukai sorotan, sorotan yang mereka dapat dengan, ini loh, hasil kerja gue yang pendek, terus gue punya tas terbaru, I have this. Makanya di Indonesia kan juga yang berlomba-lomba ditampilkan bukan karya, tapi kita bisa punya hashtag dan viral kok nunjukin saldo ATM. Kita bisa viral harga-harga tas, itu kan konyol gitu. Terus besoknya lu cuma disuruh nemenin satu orang, entah itu dinner, atau itu tidur, atau apapun, honor lu selama ini 2 juta sehari, 5 juta juga udah bagus gitu. Tiba-tiba lu cuma untuk kerjaan 2 jam ditawarin 100 juta. Why not? Kalau mau berbicara soal, ya, mungkin itu yang ada di kepala mereka ya. Gue gak bisa dihukum, ya paling gini, gue ditangkap berapa hari, follower gue malah naik, honor gue malah naik, harga gue sebagai buzzer malah naik, karena follower gue bertambah. Tragis ya? Sedih gitu, cuman ya, gue paling bingung soalnya kalau ditanya kayak gini, posisi korban, posisi muncikari. Ini kita ngomongnya korbannya artis, soalnya beda dengan korbannya orang biasa. Mungkin mereka juga akan lebih, gue gak bisa digini. Artis, probably they love it. Iya, Mbak Melanie, sebenarnya human trafficking itu sendiri gimana sih Mbak? Saya pernah baca nih, seorang pekerja yang upahnya dibayar tidak sesuai dengan perjanjian, itu sudah termasuk human trafficking, benar ya? Betul. Itu perbudakan dan itu adalah penjualan orang. Pada saat kita menerima posisi pekerjaan tidak sesuai dengan yang kita awalnya mestinya jadi apa, terus mereka dikirim jadi apa. Pada saat mereka tidak menerima gaji sesuai dengan itu, saat mereka yang dikerjakan juga tidak sesuai, itu termasuk. Dan berbicara soal trafficking dan slavery, Indonesia tuh masih di nomor berapa belas tertinggi dunia, gue lupa tahun ini nomor berapa, untuk orang dengan penjualan orang dan perbudakan orang tertinggi di dunia. Indonesia loh, tahun 2020. Kita ngomong perbudakan kan bayangan kita tuh Afrika tahun berapa di kapal laut, iya kan gitu. It still happen. Dan asal tahu aja, tahu nggak budak
atau penjualan orang termuda dari Indonesia. Tahu nggak umur berapa? Enggak. 3 tahun. 3 tahun? Anak umur 3 tahun. Oh, Sedih kan? wow. Pada saat itu kalau nggak salah banyak kejadiannya ke Malaysia. Anak kecil yang orang tuanya nggak jelas status pekerjaannya, akhirnya mereka dipaksakan untuk berangkat jadi pekerja aja gitu karena nggak tahu, daripada dilaporin, mereka ikut orang tuanya kerja di sana, akhirnya disuruh kerja di perkebunan sawit biasanya atau apapun tanpa digaji, tanpa itu perbudakan. Masa iya tahun 2020 sampai 2021 gitu ya, hampir Indonesia negara yang katanya kaya udah masuk negara maju, perbudakan dan penjualan orang masih tertinggi dimulai dari anak umur 2-3 tahun kan. Aduh, ini memang sosialisasi tentang human trafficking memang masih minim banget ya Mbak Melanie. Sangat. Nah ini kira-kira upaya apa sih yang bisa dilakukan netizen untuk mencegah human trafficking? Sadar diri. Gini, isunya memang belum gini. Gue sering berbicara pada NGO atau badan-badan apapun itu dan bilang kalian tuh sombong. Cara kalian mensosialisasikan isu atau campaign itu selalu pakai bahasa teknis, berat ini apa segala macam. Kalian nggak berusaha ngobrol bahasa netizen. Sehingga akun kalian bukan akun yang di-follow ataupun nggak menarik kita untuk baca. Kalau kalian merubah cara campaign kalian, bahasa kalian, duduklah sekali-sekali di Starbucks untuk ngerti, ini anak tuh ngomong apa sih sekarang, bahasanya yang kepake kayak apa sih. Nah, buatlah campaign yang menarik supaya mereka ngerti, maka mereka akan paham dulu. Oh, trafficking tuh begini ya. Oh, slavery gini ya. Orang kita tuh orang dikasih jam lembur, orang kerja di TV atau di radio, dikasih jam lembur, malah seneng nggak dibayar. Ih, berarti kan besok muka gue lebih sering di TV, itu lo nggak dibayar, namanya slavery, bego, gitu kan. Iya dong, gitu, mana hak lo, gitu. Karena mereka tidak paham. Gitu. Jadi, campaign itu harus dirubah dulu supaya semua orang paham. Pada saat itu nyampe ke semua netizen, maka mereka akan dalam banyak hal daripada berpikir, ih gue dipercaya muka gue lebih banyak di TV, mereka akan lebih berpikir, oh enggak dong, tiap jam gue berharga, harusnya gue mendapatkan lebih. Oh. Harus dikasih pengertian dulu menurut gue. Pada saat mereka paham, gini sama kayak di luar negeri anak-anak kecil tuh, udah ada tuh dalam bentuk gambar, lucu-lucu gitu, komik apapun. Jangan pegang ini atau apapun, kan diajarin dari usia dini dengan pengertian, oh, sehingga pada saat dewasa mereka udah bisa jaga diri sendiri gitu, nggak perlu kebanyakan hukum untuk memayungi itu gitu. Kita nunggu negara kita bikin hukum keburu kiamat udah lewat Indonesia 3 kali, minder pergi lagi, saking orangnya bebel banget gitu, udah lewat, ih malu gue sama Indonesia, gue cabut gitu. Nah kalau emang netizen sudah paham sendiri, mereka akan melindungi diri sendiri. Mereka akan melindungi. Oh enggak dong, nggak bisa. Janjinya gue syuting jam segini. Mana hak gue? Oh enggak dong, kalau saya mau ketemu di hotel boleh. Saya bawa manajer ya. Atau hal-hal seperti itu kan udah bisa menjadi saringan proteksi ya. Dong, minimal gitu. Otak kita harusnya nalar berpikir lah. Ih ngapain? Kecuali orang yang gue udah temenan banget gitu. Ini belum pernah ketemu, minta ketemunya di hotel. Itu kan harusnya logika juga jalan. Gitu. Tapi kita cuma bisa berandai-andai karena ya kita bukan itu orang. Jadi seuzon lah kalau sampai kita duduk gimana. Tapi pengertian dan proteksi diri itu sangat berhubungan. Pada saat campaign dan pengertian sudah dibikin sedemikian seksi bahasanya, netizen akan paham. Sekarang tuh ngontrol penjualan orang dan slavery itu lebih susah loh. Orang tua tidak semua bisa memonitor secanggih anaknya menggunakan internet loh. Iya kan? Iya, banget. Iya kan, gitu. Kita, ya elah, orang tua dibohongin dikit, kan nih pasportnya nih di-hide, di ini, itu orang tua kan, oh ya, gaptek kan, gitu. Itu lebih mudah untuk agen-agen mencari, kayak gitu-gitu kan cepet loh. Emang harus dibekelin modal sendiri untuk paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Oke deh, Mbak Melanie, thank you banget untuk waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sama Tagar TV ya. Sama-sama, nggak menjawab, tapi mudah-mudahan memberikan pencerahan. Iya. Oke netizen, demikian perbincangan kita bersama Melanie Subono, Duta Anti Trafficking dan Anti Perbudakan untuk Pekerja Migran. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.